Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan ibadah minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, saya menganjurkan supaya Anda follow sosial media kami di Facebook dan Instagram GBI Rock Philadelphia. Melalui sosial media ini, Anda bisa memberikan pesan, email, atau permohonan doa Anda, bahkan menceritakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kami juga menyediakan ibadah online untuk anak-anak Anda. Silakan follow YouTube channel kami, dan Anda bisa memilih video yang cocok untuk usia anak-anak Anda. Adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada mereka sejak dini. Last but not least, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang begitu setia memberi kepada gereja kami. Di situasi yang sulit ini, Anda masih mau mengkontribusikan finansial Anda di gereja kami. Terima kasih atas persembahan Anda. Selamat menikmati firman Tuhan. Have a blessed Sunday. Puji dia untuk belas sangkakala.
Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, berapa banyak dari Anda yang suka nonton film? Kalau kayaknya semua dari kita suka nonton film, tapi pertanyaan yang lebih tepat mungkin film yang seperti apa sih yang Anda dan teman-teman semua suka nonton? Mungkin Anda bisa tulis di comment section kalau Anda nonton ini dari YouTube atau dari Facebook, saudara. Kalau saya pribadi, saudara, saya suka film yang mempunyai happy ending. Saya suka film yang akhir ceritanya itu happy, saudara. Kalau kita pikir-pikir, memang kebanyakan film mempunyai cerita yang happy ending. Akhir ceritanya ya kira-kira sama lah, maksudnya pemeran utamanya atau jagoannya selalu menang, saudara. Tapi kita perlu akui, film yang bagus adalah film yang bisa membuat penontonnya berpikir di tengah-tengah film itu bahwa pemeran utamanya mungkin akan kalah. Ya, yang bikin kita gugup atau bikin kita deg-degan gitu, saudara. Karena di pertengahan film kok kayaknya jagoannya ini bakal kalah. Makanya kalau kita nonton film, kita pastikan kita nonton film itu sampai selesai, saudara. Jangan berhenti di tengah film, jangan pergi sebelum film itu selesai. Atau istilah yang saya ingin pakai untuk judul khotbah pada hari ini adalah ini, jangan check out duluan. Jangan check out duluan. Mudah-mudahan Anda nggak tersinggung kalau saya bilang seperti ini, bahwa hidup kita sekarang ini, terutama di 2-3 bulan terakhir ini, itu seperti film, saudara. Saya sadar bahwa hidup itu bukan film, tapi saya bilang mirip film dalam pengertian bahwa hari-hari ini di tengah-tengah krisis, apa yang terjadi di dunia kita ini, di mana puluhan juta orang kehilangan pekerjaan mereka, penghasilan kita berkurang, usaha kita sepi, kesehatan kita terancam, dan mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Buat anak-anak muda yang mendengarkan ini, mungkin Anda nggak bisa mendapatkan graduation ceremony seperti biasa, saudara. Anda nggak bisa pergi ke prom, saudara. Seakan-akan kita ini ada di pertengahan film di mana kita akan kalah. Semuanya ini membuat kita bertanya-tanya, apa nih yang bakal terjadi? Masa ini sih akhir dari cerita hidup kita? Dan jawabannya tentu saja enggak, saudara. Makanya kita jangan berhenti di sini. Filmnya belum selesai, cerita kehidupan kita belum selesai. Jangan berhenti di sini, jangan check out duluan. There's more to the story. Masih ada ceritanya masih akan berlanjut. Jadi saya mau bilang ini semua untuk Anda yang nonton ini, saudara. Baik Anda di rumah atau dimanapun Anda. Apapun yang Anda lalui hari-hari ini, jangan menyerah. Jangan berhenti di sini. Ini bukan akhir dari cerita kehidupan kita. Kalau hari-hari ini Anda lelah, Anda capek, Anda stres, ambillah langkah-langkah yang diperlukan. Anda istirahat, Anda tidur yang cukup, makan makanan yang baik, Anda recharge, Anda refuel.
Tapi apapun yang terjadi, jangan menyerah dan jangan check out duluan. Kenapa? Well, ini alasannya saudara. Hari ini, Yakobus yang adalah saudara dari Yesus akan memberitahu kita alasan kenapa kita nggak boleh menyerah ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan dan pergumulan. Dan saya berdoa pesan hari ini akan memberi Anda semangat, akan memberi semangat kepada Anda semua untuk tidak menyerah. Tapi bukan itu aja. Pesan hari ini saya berdoa ini akan membuat sudut pandang Anda ketika Anda menghadapi kesusahan dan penderitaan, Anda akan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Anda akan mempunyai perspektif yang baru tentang apa itu pergumulan, pencobaan, dan permasalahan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat kitab Yakobus yang ditulis oleh Yakobus, saudara. Saya akan berikan Anda latar belakang sedikit. Yakobus pada saat itu adalah pemimpin gereja di kota Yerusalem. Dan pada saat itu Yakobus menulis dokumennya ini untuk memberikan semangat kepada semua pengikut Yesus, orang-orang Kristen, yang pada saat itu mereka mengalami penganiayaan, termasuk orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Yakobus memberi semangat kepada mereka untuk tidak menyerah. Makanya Yakobus memulai tulisannya dengan berkata seperti ini, "Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan." Yakobus bilang gini, kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan, bahasa Inggrisnya they scatter all over the place. Mereka tersebar, mereka terpencar di berbagai tempat. Kenapa alasannya mereka terpencar dan tersebar? Karena mereka dianiaya. Mereka mencoba untuk menyelamatkan nyawa mereka. Makanya mereka lari tersebar, saudara. Setelah dia memberi salam, Yakobus nggak berbasa-basi lagi. Dia nggak tanya, gimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Enggak, saudara. Dia bilang salam, ini Yakobus kepada kalian semua. Ayat kedua dia langsung to the point. Dia bilang gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Langsung to the point, saudara. Ya kan? Kita tanya, loh kok kita harus bahagia ketika kita jatuh dalam pencobaan dan kesusahan? Yakobus mengingatkan kita dua hal di sini. Dia katakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Yakobus nggak bilang gini, kalau misalnya nanti kamu jatuh, kalau misalnya nanti kamu menghadapi permasalahan, dia nggak bilang gitu, saudara. Dia bilang kamu pasti akan menghadapi pencobaan. Kamu pasti akan menghadapi penderitaan dan pergumulan. Ya kan? Bahkan Yesus sendiri mengingatkan setiap kita. Di Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Pergumulan, pencobaan, dan kesusahan nggak bisa dihindari, saudara. Kita semua pasti akan mengalaminya. Itu bukan pilihan. Seperti Anda waktu mau lulus sekolah, Anda nggak bisa bilang gini, saya nggak mau melewati ujian. Mau lulus, kita harus melewati ujian. Itu bukan pilihan, tetapi keharusan, saudara. Demikian juga pencobaan, pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan ini, itu pasti akan terjadi dan kita harus melewatinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus juga mengingatkan kepada kita, pencobaan, permasalahan, pergumulan itu bentuknya berbagai-bagai macam. Kalau Anda pergi ke restoran buffet all you can eat, Anda bisa pilih. Apa yang Anda suka, Anda ambil. Apa yang Anda suka, Anda nggak usah ambil. Tapi kalau pencobaan atau pergumulan itu, kita nggak bisa milih, saudara. Bentuknya bermacam-macam, tipenya bermacam-macam, yang akan datang kepada kita bentuknya bermacam-macam. Hampir 20 tahun yang lalu, tepatnya 1 Januari tahun 2002, saya kehilangan ayah saya, papa saya. Dia meninggal karena penyakit kanker, saudara. Di usia yang relatif muda, masih sekitar 50 tahun. Hari ini saya sering berandai-andai. Andai saja dia bisa hadir dalam wisuda saya pada waktu itu. Andai saja dia ada dalam waktu saya menikah, dia hadir. Andai saja dia ada sekarang bisa melihat saya sebagai seorang pastor atau pendeta.
Andai saja saya bisa melihat papa saya bermain dengan cucu-cucunya, saudara. Dan mungkin ada di antara Anda yang menyaksikan ini, yang mengalami hal yang saya alami. Anda kehilangan orang yang Anda sayangi. Bahkan ada begitu banyak dari kita, kalau kita dikasih pilihan, lebih baik saya kehilangan hal yang lain daripada saya kehilangan anak saya, orang tua saya, suami atau istri saya. Ya kan? Tapi sayangnya kita nggak bisa memilih, bukan saudara? Pencobaan datangnya berbagai-bagai macam bentuk. Dan setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memilih. Bahkan kalau saya boleh jujur kepada Anda, kita sebagai orang Kristen terkadang takut untuk menghadapi realita kehidupan ini. Dalam soal pencobaan permasalahan, seberapa sering pun Anda berdoa, seberapa hebatnya Anda mentaati perintah-perintah Tuhan, pencobaan dan pergumulan itu tidak akan bisa dihindari dari kehidupan ini. Tapi Yakobus berkata, kenapa kita harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita menghadapi pencobaan dan kesusahan? Ini alasannya, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus bilang kamu harus anggap sebagai suatu kebahagiaan karena pencobaan dan pergumulan itu akan menguji imanmu. Pencobaan dan kesusahan dan pergumulan itu akan menguji Anda dan saya. Apa kita benar-benar serius sama Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan? Apakah kita benar-benar serius setia sama Tuhan? Anda mau tahu seseorang itu serius apa enggak sama Tuhan? Coba Anda lihat responnya ketika dia mengalami kesusahan. Saya teringat salah seorang murid Yesus yang namanya Petrus. Waktu Yesus ditangkap, Petrus menyaksikan Yesus sedang diadili dan sedang disiksa dari jauh. Lalu ada seorang anak perempuan yang masih remaja. Dia menghampiri Petrus dan berkata, bukannya kamu ini Petrus adalah pengikut dari Yesus? Ketika Petrus ada di dalam tekanan tersebut, Petrus menjawab, bukan, saya bukan pengikut Yesus. 3 kali dia ditanya, 3 kali dia menyangkal Yesus. Saya sedang berpikir berapa banyak dari kita melakukan hal yang sama ketika kita ada di dalam kesusahan, di posisi yang tertekan. Mungkin ketika kita tertekan dalam permasalahan perekonomian, kita memilih berbagai macam cara dan menghalalkan segala cara, saudara. Ketika kita lagi kesusahan dan tertekan, mungkin salah satu contohnya sampai hari ini kita belum menemukan pasangan hidup. Ketika kita tertekan, kita memilih siapa aja tanpa mementingkan untuk mencari orang yang memegang nilai-nilai kekristenan. Bahkan di saat-saat krisis ini ada banyak dari kita yang lupa untuk memikirkan orang lain, saudara. Kita lupa untuk memberi, bermurah hati dan menolong orang lain. Semua tenaga, waktu, dan keuangan kita hanya pakai untuk diri kita sendiri. Padahal justru di masa-masa krisis ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa gunakan waktu kita untuk SMS, untuk nanyain kabar mereka, saudara. Kita bisa memberikan semangat untuk mereka. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan dan pergumulan akan menguji iman kita. Dan ujian terhadap iman kita akan menghasilkan yang namanya ketekunan atau perseverance. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah ketika kita mampu bertahan mengatasi tekanan. Ketekunan adalah ketika kita kuat waktu tekanan itu datang dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, Yakobus mengatakan sesuatu yang menjadi judul khotbah pada hari ini. Di ayat berikutnya dia berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah ketekunan itu menghasilkan buah. Jangan lari dari pencobaan. Jangan check out duluan. Ketika ketekunan kita hadapi, saudara, kita akan menghasilkan buah yang matang. Supaya kita sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun.
Permasalahan terbesar ada banyak dari kita yang menyerah terlalu cepat. Ada banyak dari kita yang gak sabar menghadapi proses pencobaan. Sehingga ketekunan itu belum sempat berbuah, saudara. Makanya kita check out duluan, kita pergi duluan, dan ketekunan itu belum sempat berbuah. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang menyaksikan ini yang hobi atau suka memasak. Salah satu hal yang diperlukan dalam untuk menjadi orang yang hebat dalam memasak, saya rasa adalah kesabaran, saudara. Karena coba Anda bandingkan makanan yang Anda masak di microwave atau makanan yang Anda benar-benar masak, Anda rendam, Anda Anda godok dengan bumbu yang berjam-jam, saudara. Rasanya pasti jauh berbeda. Demikian juga ketika Anda ada seorang wanita atau ibu yang hamil, dia nggak bisa bilang, aduh capek udah 6 bulan aja. Nggak bisa, saudara, harus menunggu sampai 9 bulan. Demikian juga ketika pencobaan dan pergumulan itu datang, yang akan menguji iman kita, yang akan menghasilkan ketekunan, kita harus sabar sampai ketekunan itu berbuah. Jangan menyerah terlebih dahulu, jangan check out terlebih dahulu. Tunggu sampai ketekunan itu menjadi buah yang baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ada tujuan Tuhan di dalam penderitaan yang kita alami. Mungkin udah saatnya kita nggak perlu terburu-buru untuk meminta Tuhan mengambil penderitaan itu dari kita. Karena Tuhan bisa memakai apa yang kita alami untuk tujuannya. Biarlah Tuhan menyelesaikan tujuannya. Biarlah Tuhan memakai penderitaan kita sampai Dia selesai dengan tujuannya. Saya rasa di hari-hari ini, kalau saya bisa menebak, kita semua, termasuk Anda dan saya, mempunyai isi doa yang sama. Kita pingin kondisi dan situasi di sekeliling kita untuk kembali normal, kembali seperti semula. Tapi kita perlu jujur, saudara, yang terkadang yang kita maksud kembali kepada normal adalah hidup kita yang nyaman. Kenapa kita nggak sabar untuk semuanya ini kembali kepada situasi yang normal? Karena kita pingin yang aman-aman, kita pingin yang nyaman-nyaman, saudara. Tapi saya berpikir, saya membayangkan Tuhan bilang gini, Rosid, tujuan hidupmu bukanlah untuk mengejar hidup yang nyaman. Mungkin maksud kita kembali ke normal adalah kita ini pingin hidup yang aman. Tapi Tuhan bilang gini, Rosid, aku nggak menciptakan kamu untuk menyembah yang namanya safety atau keamanan. Kita hidup bukan mencari keamanan di atas segala-galanya. Tapi kita hidup untuk mencari kehendak Tuhan kita. You live to worship me, says God, not to worship safety. Saya akan akhiri dengan ini. Ada seorang yang bernama C.S. Lewis berkata seperti ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggris lalu saya terjemahkan. God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. C.S. Lewis berkata, Tuhan berbisik kepada manusia di dalam kenikmatan kita. Tuhan berbicara di dalam hati nurani kita. Tetapi Tuhan berteriak di dalam penderitaan kita. Ini adalah teriakan Tuhan kepada dunia yang tuli. Ketika dunia mengalami krisis, ketika kita mengalami kesusahan, disitulah suara Tuhan paling jelas terdengar, paling keras terdengar. Kenapa, saudara? Karena ketika kita ada di dalam kenikmatan, jangankan dengar suara Tuhan, ingat Tuhan aja enggak. Oleh sebab itu terkadang Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak menyebabkan, tetapi Tuhan mengizinkan kesusahan dan penderitaan itu terjadi untuk mencari perhatian Anda. Kalau Anda dan saya ingin benar-benar tahu iman Anda ini serius atau enggak, masa-masa krisis inilah adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu jawabannya. Kalau Anda dan saya ingin tahu apakah Anda benar-benar percaya sama Tuhan atau enggak, tidak ada waktu yang lebih baik daripada masa-masa sekarang di mana kita sedang ada di dalam sebuah krisis. Kalau Anda dan saya ingin tahu kehendak dan tujuan Tuhan untuk hidup kita, tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang-sekarang ini. Karena di masa krisislah
suara Tuhan terdengar paling jelas. Karena Dia ingin membangunkan setiap kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Anda tahu gak apa itu mahkota kehidupan? Sama, saudara, saya juga gak tahu. Tapi yang saya yakin kita semua mau mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada semua kita yang mengasihi Dia. Boleh kita berdoa bersama-sama? Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa penderitaan kami, kesusahan kami, pergumulan kami, semuanya itu tidak sia-sia. Melainkan ada tujuan dan ada maksud dari Tuhan melalui penderitaan yang kami alami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami mendapat perspektif dan sudut pandang yang baru. Bahwa kami harus menganggap penderitaan dan kesusahan dan pergumulan itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena kami tahu ini akan menguji iman kami. Ini akan menguji kepercayaan kami terhadap Engkau Tuhan. Dan semuanya ini juga akan menghasilkan ketekunan. Dan kami ingin bertahan di dalam ketekunan itu sampai kami memperoleh buah yang matang. Kami nggak mau pergi duluan, kami nggak mau check out duluan, kami nggak mau lari dari kesusahan itu, tetapi kami mau bertekun di dalam semuanya itu, sekali lagi sampai kami memperoleh buah yang matang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk berkat yang terbaik turun atas kami semua, perlindungan Tuhan yang sempurna turun atas kami semua, dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bye now.